Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banjir di Sumatera sekarang ini terjadi parah? Bukankah itu karena kerusakan hutan, dan kerusakan hutan itu sudah terjadi lama. Kenapa baru sekarang terjadinya parah? Nah, itulah karena kapasitas tanah untuk menampung air itu sudah jenuh. Plus ditambah dengan debit air hujan yang berapa hari itu nggak putus-putus. Akhirnya tumpahlah air itu menjadi banjir. Nah, apakah alam itu tidak memberikan tanda-tanda? Sebenarnya setiap hari, setiap terjadi hujan, setiap tahun tuh alam itu memberikan tanda-tanda. Salah satu tandanya adalah dalam ilmu hidrologi disebut sedimentasi air sungai. Nah, apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah endapan yang dibawa oleh air. Jadi tentu berisi air plus material yang dibawa oleh air tersebut di dalam aliran sungai. Nah, tingkat sedimentasi ini bisa diukur dengan alat ukur, bisa pula dilihat dengan mata sebenarnya. Mereka yang tinggal di daerah aliran sungai, petani, nelayan, mereka berhubungan dengan air itu biasanya bisa melihat ciri-ciri ini. Mari kita lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri hulu sungai yang sehat, normal, itu biasanya dalam sedimentasinya material yang terbawa cuma kerikil dan pasir. Sedangkan ciri-ciri kondisi hulu sungai yang tidak normal, tidak sehat, dalam sedimentasi itu berisi tanah lempung. Makanya air itu menjadi keruh, warna coklat, berbau tanah, dan itu adalah ciri-cirinya. Dan nanti dalam aliran sungai itu ada endapan di sekitar tikungan sungai atau bawah jembatan ada endapan. Makanya lama-lama itu sungai menjadi dangkal. Terus debit air juga naik turun. Umpamanya pagi debit air rendah, siang tinggi. Nah, ada suara gemuruh di hulu. Biasanya itu terjadi longsor di tanah di dalam tanah itu, tapi belum sampai keluar. Nah, terus sisi tebing air itu kan, sisi tebing dari gunung itu kan suka meneteskan air. Kalau airnya jernih itu berarti masih normal, tetapi kalau sudah keruh itu berarti di dalam tebing itu sudah ada retakan. Nah, dari sungai air kan terus mengalir ke bendungan. Nah, dari bendungan dia membawa endapan terus airnya mengendap. Nah, kita ambil contoh satu bendungan di Padang, yaitu bendungan Kota Tuo. Bendungan ini dibangun pada tahun 1997 pada zamannya Presiden Soeharto. Kapasitasnya 35,5 juta meter kubik. Laju endapan 4,3 juta meter kubik. Artinya dalam sekitar waktu 8 tahun kalau terus mengendap maka bendungan ini bakal penuh. Nah, itu kan benar, pada tahun 2016 terbukti endapannya sekitar 40%. Pada tahun 2025 endapannya ditaksir sekitar 68%. Nah, jadi air itu dari sungai terus mengalir ke bendungan ini, membawa endapan-endapan terus menambah. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa mengukur sedimentasi ini adalah cuma salah satu alat ukur, bukan solusi. Jadi ini seperti mengukur orang suhu orang sakit, memeriksa darahnya itu kan cuma memeriksa, bukan solusi. Nggak ada orang sembuh karena diperiksa suhunya. Yang diperlukan adalah treatment bagaimana memperlakukan nanti sedimentasinya ini. Nah, menjawab pertanyaan tadi di awal, kenapa baru tahun ini terjadi banjir besar? Nah, mungkin kemarin-kemarin itu debit hujan gede masih bisa ketampung di penampung ini. Begitu gede lagi masih bisa tertampung. Nah, sekarang ini sudah nggak bisa tertampung, akhirnya dia jebol. Akhirnya kemarin kan bendungan Kota Tua ini dan satu bendungan lagi tuh Gunung Nago juga jebol. Padahal Gunung Nago itu kan kondisinya rocky, bebatuan, mestinya lebih sedikit sedimentasi atau endapannya. Tapi efek lanjutan dari jebolnya dua bendungan ini adalah akan terjadi kekeringan karena 50% petani bergantung pada bendungan ini. Jadi kesimpulannya, alam itu sudah memberikan tanda-tanda, cuma kurang diperhatikan. Nah, oke, sekarang kita sudah membahas di daerah aliran sungai sampai ke hilir ke bendungan. Next, berikutnya kita akan membahas apa masalah yang terjadi di hulu sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.